Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap semangat ya anak-anakku semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Janji di channel Perdana Media, channel YouTube Kebanggaan untuk warga SDN Kepanjen 2 Jombang. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1. Materinya tentang apa? Tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf, dan yang keduanya, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah paragraf. Apa sih gagasan pokok dan apa sih gagasan pendukung? Nah, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Gagasan pokok itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks atau paragraf, ya. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama yang terletak di bagian awal. Nah, ingat-ingat, biasanya kalimat utama yang terletak di bagian awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi, apakah mungkin gagasan pokok di tengah? Nah, kemungkinannya sangat kecil. Jadi, cirinya gagasan pokok itu ada di kalimat utama, yang dimana kalimat utama itu biasanya terletak di bagian awal atau akhir. Nah, ini harus dipahami ya. Nah, kedua, gagasan mendukung. Gagasan mendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu bacaan. Oke, lanjut. Nah, bagaimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Nah, perlu dicermati anak-anak. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Nah, dengan teliti ya. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Nah, kalian pasti sudah paham ya, kalimat itu apa? Jadi mencermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Dan yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Itu ya. Nih, kita kasih contoh bacaan atau teks judulnya batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam atau lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional, misalnya batik Bali. Nah, kalimat utama itu ada di awal. Nah, ada di awal. Nah, ini kalimat utama. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Karena apa? Ini bersifat umum, mencakup keseluruhan. Seperti itu. Sedangkan kalimat penjelas itu adalah selain kalimat utama tadi. Ya, kalau kalimat utamanya di kalimat pertama, yaitu batik merupakan kain tradisional Indonesia, berarti kalimat yang lain itu disebut kalimat penjelas. Jadi kalimat kedua yang diawali dengan kata kain, ya. Kemudian kalimat ketiga yang diawali dengan kain batik ini sampai Pulau Jawa. Kalimat keempat kata sering sampai dengan Jawa. Kalimat kelima diawali dari beberapa dan sampai dengan batik Bali. Ini adalah merupakan kalimat penjelas. Jadi, dalam satu paragraf, jika satu paragraf itu terdiri dari 6 kalimat, maka terdiri dari 1 kalimat utama dan 5 kalimat penjelas. Di setiap satu paragraf hanya ada 1 kalimat utama dan yang lainnya adalah kalimat penjelas. Selanjutnya kita menentukan gagasan pokok. Gagasan pokok diambil dari kalimat utama. Contohnya pada paragraf batik tadi, jadi kalimat utamanya adalah batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pokoknya boleh ditulis semuanya atau diringkas dengan makna yang sama, ya.
batik merupakan kain tradisional Indonesia. Atau dibalik, kain tradisional Indonesia disebut batik. Boleh seperti itu. Intinya maknanya sama. Sedangkan gagasan pendukung, nah gagasan pendukung ini adalah kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Jadi gagasan pendukung itu diambil dari kalimat penjelas. Contohnya kalimat kedua ini. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Nah, ini kan ada merupakan kalau disimpulkan berarti cara membuat kain batik ya, dengan cara dilukis atau dicetak malam. Maka gagasan pendukungnya adalah cara membuat kain batik. Jadi maknanya sama, artinya sama, tapi ditulis dengan bahasa yang beda. Berarti kalau tadi itu kalimat penjelasnya kain batik dihasilkan dengan cara dilukis, dan seterusnya. Kalau dirubah jadi gagasan pendukung, jadi cara membuat kain batik. Yang kedua, gagasan pendukung yang kedua diambil dari kalimat penjelas ini. Di kalimat yang ketiga, ya. Kain batik berasal dari Pulau Jawa, titik. Nah, ini berarti kalimat ketiga, ya. Maka, gagasan pendukung ini boleh dituliskan asal kain batik atau pulau asal kain batik atau wilayah atau tempat asal kain batik. Nah, seperti itu. Atau ditulis yang lain, Pulau Jawa merupakan asal kain batik. Atau ditulis sesuai dengan kalimat penjelasnya juga boleh. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seperti itu. Gagasan pendukung berikutnya itu diambil dari kalimat penjelas di kalimat keempat dari paragraf batik. Ini, beberapa daerah di Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Nah, ini berarti boleh ditulis disingkat persebaran kain batik. Nah, atau dengan kalimat lain boleh. Batik juga ada di pulau selain Jawa. Misalkan seperti itu. Batik juga tersebar di luar Pulau Jawa. Boleh. Intinya, yang penting artinya sama. Nah, seperti itu ya. Semoga kalian bisa memahami ya anak-anak. Oke, tetap semangat. Kita lanjut materinya. Ya, tetap fokus ya. Fokus. Nah, sekarang kita membahas perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalau gagasan pokok tadi itu adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Sedang gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Jadi makanya dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Artinya dalam satu paragraf hanya ada satu kalimat utama. Kemudian dijadikan gagasan pokok. Kalimat yang lain jadi apa? Jadi kalimat penjelas. Saya jelaskan lagi contoh ini ya. Ada bacaan atau teks yang berjudul Suku Palembang. Suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Bahasa Palembang mempunyai dua tingkatan, yaitu Baso Palembang Alus dan Baso Palembang Sari-Sari. Baso Palembang Alus digunakan saat melakukan percakapan dengan pemuka masyarakat atau orang yang dihormati. Sementara itu, Baso Palembang Sari-Sari digunakan untuk melakukan percakapan sehari-hari. Nah, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama. Jadi, cirinya gagasan pokok itu hampir ya, seringnya itu di kalimat utama atau kalimat terakhir. Nah, sedangkan sama seperti tadi ya gagasan pendukungnya, yaitu kalimat yang selain gagasan pokok tadi. Jadi kalau di sini kalimat pertamanya tadi adalah gagasan pokok, berarti kalimat kedua diawali dari kata bahasa sampai dengan kata sari-sari itu kalimat kedua. Kalimat ketiga diawali dengan kata baso dan
diakhiri dengan kata dihormati, itu kalimat ketiga. Kalimat keempat diawali dari kata sementara dan diakhiri dengan kata sehari-hari. Itu adalah gagasan pendukung. Nah, ketemu tugas nih. Nah, baik. Tugas pertama, tetap semangat mengerjakan dan belajar di rumah ya. Pertama, tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1 yang ada di yang ada di lampiran Google Classroom. Jadi nanti ada lampiran di Google Classroom, di situ ada bacaan atau paragraf. Silahkan tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, baik. Kita menginjak berikutnya. Menulis gagasan pokok dalam bentuk peta pikiran. Kita sudah belajar peta pikiran ya. Biasanya bentuknya kotak-kotak atau variasi lain, boleh bundar, boleh bentuk bintang, atau yang lain. Jadi intinya gagasan pokok, peta pikiran itu merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Nah, kotak-kotak itu namanya diagram ya. Oke, boleh persegi, boleh model jajaran genjang atau segitiga atau lingkaran boleh bentuknya. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Ya, itu tujuannya ya. Jadi biar kita itu mudah belajar. Jadi ada peta pikiran. Oke, ini bacaan. Contoh. Reok Ponorogo. Reok Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong atau singo barong. Reok Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Itu bacaan satu paragraf yang berjudul Reok Ponorogo. Nah, gagasan pokoknya ada di awal kalimat pertama ya. Ini Reok Ponorogo merupakan kebudayaan berasal dari Jawa Timur. Ini ditulis. Apakah boleh sama, Pak? Gagasan pokok sama dengan kalimat utama? Boleh. Nah, jadi kalimat utama, ini kalimat utamanya. Gagasan pokok boleh persis sama persis dengan kalimat utama? Boleh. Kalau dirubah boleh? Boleh. Asalkan maknanya sesuai ya. Misalkan gagasan pokoknya dirubah seperti ini. Reok Ponorogo berasal dari Jawa Timur. Boleh seperti itu. Gagasan pendukung itu adalah diambil dari kalimat penjelas, yaitu kalimat selain kalimat utama. Di sini ada ini pertunjukan reok ditampilkan dalam bentuk topeng yang berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singo barong. Yang kedua, Reok Ponorogo atau isi cerita Reok Ponorogo. Nah, disingkat seperti itu. Oke, semoga kalian bisa memahami ya. Ini mengulang penjelasan yang tadi. Menentukan gagasan pokok dengan membaca dalam hati. Nah, membaca dalam hati itu artinya membaca dengan cermat, dengan tanpa suara. Jadi, meskipun kalian belum bisa misalkan tanpa suara atau dalam hati, berarti membacanya dengan suara yang lirih. Nah, ini maka disebut membaca cermat, membaca teliti. Membaca dalam hati tujuannya adalah kegiatan membaca dengan sesama bertujuan untuk memahami dan mengerti isi teks yang dibaca. Nah, mungkin kalau ada teks yang tidak kalian pahami dari sebuah bacaan, kalau di rumah boleh tanya kepada kakak, boleh tanya kepada orang tua, atau langsung kita punya smartphone, kita bisa ketik di internet kata-kata atau kalimat yang tidak kalian pahami. Atau bisa juga langsung bertanya kepada guru kita masing-masing, guru kalian masing-masing. Nah, itu ya. Oke, menginjak berikutnya adalah tugas 2. Nah, tugasnya tadi, kalau yang pertama mencari
gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf 1. Sekarang mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, tapi ditulis dalam bentuk peta konsep, gitu ya. Jadi peta konsepnya gagasan pendukung di tengah, gagasan pokoknya di tengah, kemudian gagasan pendukungnya ada di pinggir-pinggirnya. Jadi gagasan pokok di tengah, kemudian dikelilingi oleh gagasan pendukung. Oke, itu tugas anak-anak untuk hari ini. Jadi ada 2 ya. Ingat, ada 2 tugas. Demikian pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Pak Janji di channel Perdana Media. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan selalu patuhi orang tua kalian di rumah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.